Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Apakah benar perang saat ini antara Rusia dan Ukraina adalah bertanda akan kemunculan Imam Mahdi? Apakah benar perang antara Rusia dan Ukraina adalah perang Armageddon atau perang Malhamah Al-Kubra? Apakah benar Rusia dan sekutunya pertanda adalah pasukan dari Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi? Banyak orang yang mengklaim bahwa perang Rusia dan Ukraina bertanda akan terjadinya perang dunia ketiga. Begitupun yang kami lihat dalam penyampaian Ustadz akhir zaman yang mengatakan bahwa sebentar lagi akan terjadi perang Armageddon yang menandakan kemunculan Imam Mahdi akan segera tiba. Dari pendapat mereka, kami juga tidak berani menyalahkannya, karena kami sendiri juga tidak tahu akan kebenarannya. Kami tidak tahu benar atau salah apa yang diklaim oleh banyak orang mengenai perang Rusia dan Ukraina adalah pertanda perang Armageddon atau perang Malhamah Al-Kubra. Segala yang terjadi di muka bumi ini, kita serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga akan sangat berani memberikan pendapat tentang sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang disangkut pautkan dengan perang Rusia dan Ukraina. Jika memang benar, Imam Mahdi itu adalah seorang manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan, yang di dalam dirinya mampu mewarisi Nur Muhammad, ataupun yang mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad SAW, maka kami juga akan berani memberikan pendapat tentangnya sesuai dengan pengetahuan kami. Menurut pendapat kami, perang atau tidaknya antara Rusia dan Ukraina bukan berarti itu adalah pertanda akan kemunculan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Karena yang sebenarnya, sang Khalifah sudah ada dari dulu dan sudah muncul dari dulu. Hanya saja kemunculannya tidak semua orang bisa mengetahuinya. Apakah dengan timbulnya perang antara Rusia dan Ukraina bertanda Imam Mahdi akan segera muncul dan menampakkan dirinya kepada semua orang? Kalau masalah orang-orang yang mengklaim seperti itu, kami tidak berani menyalahkannya, karena itu adalah hak masing-masing orang dalam menyampaikan pendapatnya. Kami hanya berani memberikan pendapat seperti mereka juga yang berani mengklaim dan memberikan pendapat seperti itu. Sesuai pengetahuan kami dan sesuai pendapat kami bahwa kemunculan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak akan diketahui oleh semua orang. Kemunculan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak akan tersiar secara umum. Karena sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Jadi tidak semudah itu beliau menampakkan dirinya kepada semua orang. Seandainya saja sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah keluar dan memperlihatkan dirinya kepada semua orang, belum tentu semua orang bisa menerima dan mempercayainya sebagai Khalifah Allah saat ini. Karena banyak dari masing-masing kelompok atau individu yang mengatasnamakan dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Jika banyak yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, lantas Imam Mahdi yang mana yang harus kita percayai dan yang harus kita ikuti? Ada juga yang berpendapat bahwa perang antara Rusia dan Ukraina ada hubungannya dengan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi.
bahwa tentara Rusia dan sekutunya pertanda adalah pasukan Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Menurut pendapat dan sepengetahuan kami, bahwa sang khalifah belum bertindak dan masih berdiam diri di tempatnya sampai saat ini. Dan beliau tidak pergi kemana-mana, apalagi sampai pergi menuju tempat terjadinya peperangan itu. Secara zahir, beliau masih tetap berdiam diri saja di tempatnya, tanpa melakukan apa-apa mengenai perang Rusia dan Ukraina. Sang khalifah sudah memantau perkembangan yang sudah terjadi mengenai perang antara Rusia dan Ukraina. Sang khalifah tidak sedikit pun merasa gelisah ataupun khawatir, karena beliau santai dan tenang-tenang saja melihat keadaan yang sudah terjadi saat ini. Sang khalifah tidak akan bertindak jika belum tiba waktunya. Masih banyak orang yang berpendapat bahwa kemunculan sang khalifah ataupun Imam Mahdi selalu disangkut pautkan dengan peperangan yang menyebabkan pertumpahan darah di mana-mana. Masih banyak yang berpendapat bahwa kemunculan sang khalifah ataupun Imam Mahdi akan menjadi pemimpin perang. Mungkin tidak apa-apa mereka berpendapat seperti itu. Hanya saja kami selalu berpikir, kenapa orang-orang selalu beranggapan seperti itu, sementara kehadiran sang khalifah ataupun Imam Mahdi untuk menjadikan Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Jika kehadiran sang khalifah ataupun Imam Mahdi untuk menjadi pemimpin perang yang akan menyebabkan pertumpahan darah di mana-mana, lantas di manakah letak kasih dan sayangnya di antara sesama manusia? Jika kehadirannya hanya untuk menimbulkan kekerasan, pasti akan banyak sekali orang-orang yang menolak dan tidak mempercayainya. Yang seringkali kami sampaikan, bahwa zaman sekarang ini bukanlah seperti pada zaman Nabi terdahulu, yang dimana Nabi dan sahabatnya dulu berperang melawan orang-orang kafir yang menyembah berhala seperti kayu dan batu, yang dimana Nabi dan sahabatnya dulu berperang untuk menyiarkan dan menebarkan agama Islam. Sementara pada zaman sekarang ini, agama Islam sudah tersebar luas di berbagai negara yang ada di seluruh penjuru bumi ini. Kehadiran sang khalifah ataupun Imam Mahdi tidak akan menjadi pemimpin perang, tetapi beliau hadir untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang sudah keluar dari ajaran tauhid yang sebenarnya. Kehadiran sang khalifah ataupun Imam Mahdi memang benar untuk memberantas segala kejoliman dan ketidakadilan yang semakin merajalela di muka bumi ini. Tetapi cara beliau dan pasukannya memerangi kejoliman dan ketidakadilan tidak menggunakan kekuatan fisik yang hebat. Tidak akan memeranginya dengan kekerasan fisik, apalagi sampai menyebabkan pertumpahan darah di mana-mana. Kami juga sudah seringkali mengatakan bahwa sang khalifah dan pasukannya akan memerangi kejoliman dan ketidakadilan menggunakan kekuatan rohani yang hebat. Sehingga dengan cara berperang seperti itulah, tidak akan ada kekuatan apapun di muka bumi ini yang mampu mengalahkan sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Cara sang khalifah ataupun Imam Mahdi memerangi kejoliman dan ketidakadilan tidak seperti apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Karena sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi dikenal oleh umat muslim sebagai sosok yang penuh kasih dan sayang antara sesama manusia. Baik itu umat muslim atau bukan, beliau tetap akan memperlakukannya dengan baik. Kehadiran sang khalifah ataupun Imam Mahdi hanya akan memerangi orang-orang kafir yang selalu berbuat zalim kepada sesama. Kehadiran sang khalifah ataupun Imam Mahdi
hanya akan memberantas semua pemimpin-pemimpin yang selalu berbuat zalim kepada rakyatnya. Kehadiran sang Khalifah ataupun Imam Mahdi untuk memberantas semua orang-orang munafik yang selalu menyembunyikan kebenaran dengan kebatilan. Saya seringkali mengatakan, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.